Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wa wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa nas'alullaha 'azza wa jalla an yaj'alana minal muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran kitab Tauhid 1, mari sama-sama berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, hari ini kita kembali lagi belajar seperti biasa. Ya, kira-kira ada pertanyaan. Kira-kira selama di bulan suci Ramadan ada diulang, ada di murajaah? Ada. Betul. Nah, coba kita tanya satu persatu dulu. Coba Ataf, sebutkan sifat wajib bagi Rasul. Sifat Rasul Allah. Ada berapa? Ada 4. Apa aja? Oke, itu namanya sifat Rasul Allah. Ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama, sidik. Apa artinya? Terus amanah. Apa artinya? Terus tabligh. Apa artinya? Menyampaikan. Fatanah. Apa artinya? Itulah sifat-sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah, sifat Nabi. Sifat Nabi siddiq. Dia maha jujur, maha benar. Dia selalu berkata benar. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu kebenaran. Nggak ada yang tipu-tipu, nggak ada berbohong. Seperti kita banyak bohongnya. Makanya kita harus mencontoh suri teladan Rasulullah. Siddiq, berkata dengan jujur. Siddiq, jujur. Apa yang dikatakan benar, semua benar. Amanah, apa artinya? Nabi juga amanah. Orang yang dipercaya, nggak khianat, nggak mengkhianati. Kalau kita nggak, Ustaz suruh nanti coba Azaliyah ke Gede, nggak, padahal dia pergi ke main-main, nggak amanah. Itu contoh. Apalagi Fatanah apa artinya? Cerdas. Nabi pandai. Semua dia tahu. Dia tahu hukum yang mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang haram. Dengan adanya Nabi diutus kepada kita mengetahui agamanya sepenuhnya. Makanya kita harus belajar. Terus apa lagi, satu lagi? Tabligh. Itu salah satu tugas Nabi. Dia menyampaikan apa yang diajarkan, apa yang ada di dalam agama Islam, ajaran agama Islam diajarkan kepada kita. Contohnya, kita belajar tauhid, belajar akidah, belajar rukun iman, belajar rukun Islam, praktek sholat sembahyang sehari semalam 5 waktu. Itu semua
diajarkan, disampaikan oleh Rasulullah. Nanti kalau ada yang bertanya, gimana Rasulullah itu cerdas? Rasulullah itu cerdas dengan sifatnya apa? Cerdas, fatana. Jadi Rasulullah itu cerdas, pandai. Kita harus pandai juga. Kita pandai dengan ikhtiar, usaha, sering-sering muraja. Baik. Satu orang lagi, coba usahanya. Tadi sifat wajib, sifat bagi Rasulullah. Sekarang Ustaz tanya, apa makna iman? Apa arti iman? Arti iman. Makna iman. Iman, apa artinya? Percaya, meyakini dengan sepenuh, percaya kepada dan meyakini kepada Allah. Harus yakin seyakin-yakinnya. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, harus percaya, jangan setengah-setengah lagi. Nggak boleh kita syirik kepada Allah. Nanti jangan, kalau ditanya apa arti iman, kita sementara orang Islam, langsung bisa kita jawab, iman adalah percaya dengan yakin sebenar-benarnya kepada Allah. Itulah iman kepada Allah. Baik, untuk hari ini kita melanjutkan ke halaman 8 di soalan siapakah Rasul yang penghabisan. Coba dibaca azan ya. Itu Nasifah, kasih ke Nasifah. Coba Nasifah dibaca dengan besar jelas. Dilihat, disimak yang lain. Coba lihat kitanya masing-masing supaya bisa baca Nasifah. Bismillah. Lihat. Ya. Siapakah Rasul yang penghabisan? Ya. Jawab, ialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup. Kalau ada pertanyaan, di sini Nasifah sudah membaca. Ada soalan, ada pertanyaan. Siapakah Rasul yang penghabisan? Makna penghabisan, Rasul yang terakhir. Nggak ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Dijawab, ialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nggak ada lagi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul Allah. Siapa yang dia mengatakan ada Nabi sekarang, itu dia syirik, itu dia murtad, keluar daripada Islam. Nanti kalau ada yang tanya, siapakah Nabi yang terakhir? Jawab, Nabi yang terakhir adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bilang ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu dia murtad, keluar daripada Islam. Paham? Oke, sekali lagi Ustaz tanya, siapakah Nabi yang terakhir? Jawab. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingat, diamalkan. Kalau ada pertanyaan, siapakah Nabi dan Rasul yang terakhir, yang penghabisan? Jawab, ialah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau sebelumnya ada Nabi Isa, sebelumnya ada Nabi
sampai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Isa, Muhammad, akhirul anbiya, akhir kan? Kita selalu mengatakan Muhammad akhirul akhir. Akhirul maknanya penghabisan, akhir, tiada lagi, nggak ada lagi nabi selain daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Wahyu, siapakah nabi yang terakhir? Salman, siapakah nabi yang terakhir? Khidir, siapakah nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Rahmat, siapakah nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Arkana, siapakah nabi yang terakhir? Altam, siapakah nabi yang terakhir? Rizal, siapakah nabi yang terakhir? Nabi Muhammad SAW. Ratu, siapakah nabi yang terakhir? Nabi Muhammad SAW. Nasifah, siapakah nabi yang terakhir? Nabi Muhammad SAW. Dinda, siapakah nabi yang terakhir? Oza, siapakah nabi yang terakhir? Sallallahu alaihi wasallam. Roda, Fadilah, siapakah nabi yang terakhir? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Azaliyah, siapakah nabi yang terakhir? Ustaz nanya serentak, sekali semua jawab. Siapakah nabi yang terakhir? Alhamdulillah, berarti kita sudah ada ilmu di hari ini kita dapatkan, yaitu satu. Siapakah nabi yang terakhir? Jawabnya Nabi Muhammad. Next, baca Nasibah. Tafadhali, Iqra. Soal, siapakah nama ayah dan ibu nabi kita? Ya. Jawab. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul bin Hashim. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ya. Zuhriyah. Ya. Soal. Nah. Tadi ada soalan, siapakah nabi yang terakhir? Nabi Muhammad SAW. Sekarang ada pertanyaan, siapakah nama ayah dan ibu nabi kita? Kita kemarin sudah mengulang. Abdullah nama ibundanya. Oke, kita dah mulai. Nah, apabila ada pertanyaan, Salman, coba lihat dengan semua mari. Kalau ada pertanyaan, siapakah nama ayah dan ibu Nabi? Kita harus tahu. Jawab. Ayahnya bernama Abdullah. Namanya ayah Nabi siapa namanya? Abdullah. Abdullah, ayah Nabi. Siapakah nama siapa tadi? Ayah dan ibu Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Siapa ayahnya? Abdullah. Ibunya?
Aminah. Tidak ini. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Oke. Pertanyaannya, Ustaz tanya, Salman, siapakah nama ayah Nabi? Abdullah. Altaf, siapakah nama ibu Nabi? Aminah. Azalia, siapakah nama ibu Nabi? Aminah. Dinda, siapakah nama ayah Nabi? Abdullah. Nah, sedikit sebagai catatan. Arkana, siapakah nama ayah Nabi? Siapakah nama ibu Nabi? Aminah. Baik. Jadi Wahyu, siapakah nama ayah Nabi? Siapakah nama ibu Nabi? Aminah. Nah, sedikit catatan. Nama ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa artinya bin Abdul Muttalib? Di sini kan ada bin Abdullah. Lihat, perhatikan. Abdullah bin Abdul Muttalib. Sebagai catatan. Kenapa Abdullah? Tadi nama ayah Nabi siapa? Abdullah. Nah, disambung Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Bagaimana maknanya? Nah, kalau ada bin, itu artinya anak daripada Abdul Muttalib. Jadi Abdullah ayah Nabi, anaknya daripada Abdul Muttalib. Paham? Misalkan ini, Nasifah ada ayah, namanya ayahnya Syafi'i. Syafi'i ada ayahnya lagi. Kalau Nasifah panggil ke ayahnya Syafi'i, berarti apa? Kakek. Gitu. Makanya di sini ada siapa apa? Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, bin. Kalau ada bin, itu artinya anak daripada Abdul Muttalib. Misalkan contoh, Azalia binti Muhammad Ali. Oke. Azalia binti Muhammad Ali. Berarti binti artinya anak daripada Muhammad Ali. Paham? Siapa lagi? Khaidir bin Julaba. Siapa lagi yang nggak tahu Ustaz namanya? Seperti Salman. Lihat yang depan. Bin Ridwan. Ini artinya ini ayah si Salman. Ayah. Ini anak. Ini artinya anak. Bin anak dari ayah Ridwan. Salman anak dari Ridwan. Berarti Ridwan ini ayah si Salman. Paham? Seperti Dinda binti Dedi. Berarti Dinda anak
Dedi. Nah, maknanya Dinda ayahnya Dedi. Itu. Oke, paham? Paham aja. Oke. Nah, ada sambungannya lagi. Ada sambungan lagi. Abdullah bin Abdul Muthalib bin lagi. Coba lihat kitabnya. Lihat kitabnya. Bin lagi. Bin Hashim. Hashim. Berarti anak daripada kakek Nabi. Nah, di atasnya lagi. Berarti kalau kita tu. Ada lagi. Setelah ayah Nabi kan dilahirkan, punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Bin. Kalau tahu nanti misalkan Nasifah binti Syafi'i binti Ibrahim bin sampai terus ke belakang, terus sampai nenek kita dulu. Nenek wayang, betul. Sudah ngerti? Jadi dengar semua. Jadi bin itu artinya anak daripada ayah. Siapa namanya? Berarti Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti kakek Nabi namanya Abdul Muthalib. Sampai di sini kira-kira paham? Paham Wahyu? Paham. Kalau Wahyu berarti Muhammad Wahyu bin Ridwan. Berarti Muhammad Wahyu anak Ridwan. Berarti maknanya ayah Wahyu namanya Ridwan. Begitu. Paham? Oke. Ibunya bernama Aminah binti Wahab Zuhriyah. Bin Wahab Zuhriyah. Kalau laki-laki pakai bin. Lihat anak-anak. Kalau laki-laki bin. Muhammad laki-laki atau perempuan? Nabi Muhammad laki-laki. Kalau perempuan binti. Kalau laki-laki bin. Ini laki-laki. Misalkan Muhammad bin Abdullah. Misalnya nih, misalkan Fatimah binti Muhammad. Kalau perempuan, ini perempuan. Fatimah perempuan apa laki-laki? Perempuan. Ini pakai binti. Ini tandanya binti. Kalau ini laki-laki. Muhammad laki-laki atau perempuan? Kalau dia laki-laki pakai bin. Kalau dia perempuan pakai binti. Itu perbedaan bin dan binti. Oke, pertanyaannya, Ustaz tanya Azalia. Kalau perempuan pakai binti atau bin? Binti, berarti. Atau kalau laki-laki pakai bin atau binti? Bin, berarti. Salman, kalau laki-laki pakai bin atau binti? Bin. Wahyu, kalau perempuan dan laki-laki, kalau laki-laki pakai bin atau binti? Bin. Oja, kalau perempuan pakai bin atau binti? Binti. Rahmat, kalau laki-laki pakai bin atau binti?
Berarti Rahmat ayahnya siapa namanya? Hah? Yahya. Rahmatullah bin Yahya. Nggak boleh binti, karena dia laki-laki. Ini kan seperti ayah Nabi bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau nama ibu Aminah, ibu Nabi Aminah binti binti Wahab. Aminah binti Wahab. Baik, Ustaz tanya ke Wahyu, siapakah nama ibu Nabi? Aminah binti Wahab. Azalia, siapakah nama ibu Nabi? Binti Wahab. Salman, siapakah nama ibu Nabi? Binti Alkam, siapakah nama ayah Nabi? Bin kalau ditanya nanti harus pakai bin. Lihat nih, dalam kitab ditulis Abdullah bin Abdul Muttalib, Aminah binti Wahab. Beda kan? Kalau laki-laki pakai bin, Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau perempuan, Aminah binti Wahab. Itu perbedaan bin antara laki-laki dan perempuan. Baik. Satu lagi, baca Azalia. Itu Azalia. Kasih Azalia. Satu pertanyaan lagi. Next. Oke. Soal. Iya. Di manakah Lahir Nabi. Itu salah tulis. lahir Nabi Kita. Nah. Dijawab. Lahir Nabi kita. Lahir Nabi kita di Mekah. Nah. Hari Isnin. Nah. 12 Rabiul Awal. Inilah bulan-bulan Hijriah. Kenapa Ustaz suruh mengulang bulan-bulan Hijriah? Salah satunya coba lihat, diperhatikan. 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Jadi kita harus mengulang nama-nama bulan Hijriah. Inilah gunanya. Kenapa Ustaz kasih pembelajaran seperti itu? Karena nanti memang ketemu dalam kitab. Contohnya ini ada pertanyaan, di manakah lahir Nabi kita? Di Mekah. Diingat. Kalau kenapa, coba kita tanyakan, karena lahir di mana? Di Pailaman. Kenapa lahir di Pailaman? Karena Allah sudah mentakdirkan Arkana lahir di Pailaman. Jadi Allah juga mentakdirkan Nabi kita di Mekah. Di Mekah dulu, dengar. Di Mekah dulu banyak orang kayak gini ya. Orang bodoh, tolol, jahil. Makanya Nabi lahir di Mekah. Supaya apa? Supaya bisa mengajari mereka yang bodoh-bodoh menjadi kan kemarin kita sudah belajar. Tugas Nabi apa? Mengajarkan agama. Maka Nabi lahir di Mekah. Dulunya masyarakat itu, manusia-manusia yang ada di Mekah itu orangnya bodoh-bodoh.
nggak tahu dia beradab, nggak tahu dia berakhlak, nggak tahu dia beragama, nggak tahu dia sayang kepada anak, dia nggak tahu menyayangi perempuan. Nggak seperti sekarang, kita saling menyayangi, nggak saling pukul-pukul dulu. Dulu dijadikan budak. Budak tahu budak? Budak tahu? Budak itu disuruh-suruh. Khairi. Jadi saya beli berapa Khairi? Misalkan Khairi 1 juta. Khairi saya beli 1 juta. Kembali saya jadikan pembantu di rumah, nyangkol, nyuci piring, bersihin segala macam. Jadi budaknya di rumah, jadi pembantu. Tapi sekarang nggak ada lagi, sudah dihapus. Kenapa dihapus? Dengan diutusnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah merdeka, nggak ada lagi budak, tidak ada lagi bersyukur kita kepada Allah dengan datangnya Nabi Muhammad sudah merdeka, tidak ada lagi. Oke, di mana lahir Nabi? Di Mekah. Hari apa? Hari Rabu. Makanya lihat kita. Hari Isnin. Isnin. Kenapa ditulis Isnin? Yaumul Isnin. Al-Isnaini, As-Sulasa'u, Al-Arbi'a'u, Al-Khamisu, As-Sabtu. Ini kan Al-Isnaini. Ditulis apa? Isnaini. Hari Senin. Tanggal berapa? 2 bulan apa? Rabiul Awal. Jadi lahir Nabi di Mekah hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nanti kita dapat ilmu. Ustaz berikan ilmu. Dengar semua. Ustaz berikan apa nih? Ilmu. Ustaz selalu mengajarkan yang baik, yang bermanfaat. Jadi diulang, diingat. Cara mengingat bagaimana? Ya Pak. Oh tadi pelajaran dengan Ustaz. Apa yang pertama? Siapakah Nabi yang terakhir? Ingat terus, Nabi yang terakhir jawabannya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan kedua, siapakah nama ayah ibu Nabi? Nama ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama ibu Nabi Aminah binti Wahab. Terus ada pertanyaan yang ketiga, di manakah Nabi lahir? Di kota Mekah. Hari apa? Hari tanggal berapa? 12. Bulan apa? Rabiul Awal. Nah, oke, untuk hari ini yang Ustaz jelaskan, yang Ustaz terangkan, kira-kira paham? Fahimtum? Betul? Enak nggak belajar di sini? Alhamdulillah. Enak kakak Azalian belajar di sini. Enak belajarnya. Paham nggak kira-kira Ustaz ajarkan? Paham. Paham Salman? Paham Alkam? Paham Arkana? Paham Rizka? Enak nggak waktu Ustaz terangkan itu bisa dipahami cepat nggak? Kalau kira-kira misalnya nggak tahu masih kurang mengambang, tanya langsung. Ustaz begini begitu, begini begitu, supaya Ustaz bisa jawab. Wahyu kira-kira Ustaz jelaskan mudah dipahamkan? Mudah dipahami kak? Baik. Untuk hari ini coba kita suruh baca satu aja. Coba Arkana baca, kasih linknya ke Arkana.
Ya. Halaman 8 di atas. Sin soal. Sin soal. Ya. Siapakah Rasul Persia? Rasul. Rasul apa? Yang penghabisan. Yang penghabisan. Nah, yang terakhir. Jawab. Jin. Jin jawab. Iyalah. Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kasih alkaf belakang. Pertanyaan kedua. Sin soal. Siapakah nama ayah dan ibu Nabi? Jin jawab. Nama ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Bin Hashim. bin Hashim. Ya. Ibunya Nama ibu Nabi bernama Aminah binti Wahab Wahab Zuhriyah. Zuriyah. Oke, next. Coba lagi sama. Baca. Baca bagus. Soalan yang ketiga, di manakah lahir Nabi kita? Sin. Sin soal di manakah lahir Nabi kita? Ya. Jin jawab. Nah. Lahir Nabi kita Lahir Nabi kita di Mekah di Makkah hari Isnin hari Isnin tanggal 12 Zulhijjah Rabiul Rabiul Awal. Baik, sudah. Oke, untuk hari ini kita cukupkan di garis bawahi. Tolong di garis bawahi sampai mana kita belajar hari ini, di garis bawahi di tanda. Jangan lagi nanti di mana Ustaz, di mana lagi, di mana lagi. Oke, sampai hari ini kita cukupkan di sini. Untuk sebelum kita tutup, mari sama-sama berselawat, selawat Qur'aniyah. Coba semua. Wallahi wassalam ala man uliyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uliyal Qur'an wa ali baiti kiram wa sahbihi zawil Qur'an Wa ali baiti kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Dengarkanlah kata Nabi, perintahnya kita turuti sebaik-baik seorang hati. Belajar mengajar kitab suci, jika Anda akan membaca ayat Quran, kapan saja baca terlebih dahulu. Jangan biarkan itu berlalu. Bacalah selalu Bismillah jika ada di awal surah, selain surah Baqarah, karena tak ada sunnah baca Quran dengan bacanya pelan sambil memikir, akannya malaikat Jibril
Salatullahi wa salam ala man quriyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man quriyal Qur'an wa ali baitihi kiram ashabi hizawil Qur'an wa ali baitihi kiram ashabi hizawil Qur'an. Baik, seperti Ustaz katakan tadi, diambil jangan ada lagi yang ribut. Sekarang siap-siap